Baik, kita lanjutkan mengenai undangan. Memang setiap undangan itu sulit untuk kita penuhi, enggan untuk datang. Namun sesungguhnya di dalam undangan itu banyak keuntungan yang kita dapatkan. Di antaranya ada yang tahu? Ya, satu, silaturahmi. Sedangkan silaturahmi itu sendiri adalah perintah Allah SWT. Ya, karena kita harus selalu saling berkunjung antara sesama. Kemudian yang kedua, ada yang tahu? Ya, yang menambah persaudaraan. Ya, karena kita ketemu banyak orang sehingga menjadi saudara. Bahkan ya, kita banyak juga teman. Kemudian yang ketiga, ya, menambah ilmu. Ya, karena bila kita memenuhi undangan seseorang, ya, ada beberapa nikmat yang kita dapatkan, ada beberapa keuntungan yang kita peroleh. Ya, jadi sesungguhnya undangan itu harus dipenuhi, namun memang sulit bagi kita. Kita selalu mengatakan tidak ada waktu dan tidak ada waktu, seperti itu. Ya. Nah, kemudian ini ada kaitannya dengan tanggung jawab. Ya. Nah, tanggung jawab itu merupakan kesadaran manusia akan tingkah laku dan perbuatan yang disengaja maupun yang tidak disengaja. Ya. Segala yang diberikan Allah SWT kepada manusia adalah amanah, titipan yang harus dipelihara dan dijaga, walaupun tidak dapat dimiliki secara hakiki. Ya. Setelah manusia meninggal dunia, maka terputuslah semua titipan tersebut, kecuali hanya 3 perkara yang bersama kita. Ini sudah pernah saya sampaikan di video terdahulu. Apa 3 perkara itu? Ya, 1, doa anak yang soleh dan soleha. Karena doa anak yang soleh dan soleha tersebut bisa membantu kita saat kita di alam penantian, yang pernah saya sampaikan di pencerahan terdahulu. Kita bisa mendapat kiriman doa dari anak-anak kita yang soleh dan soleha tersebut. Kemudian anak-anak kita juga berguna bagi agama, bangsa, dan negara setelah kita dipanggil Allah SWT. Anak kita lah yang meneruskan. Kemudian yang ketiga, ya, ilmu yang bermanfaat. Ilmu yang bermanfaat diantaranya seperti hari ini saya sampaikan, ini ilmu yang bermanfaat. Ya, bagi yang merasa ada manfaatnya bisa mengikuti video-video saya. Ya, seperti itu. Dan insya Allah semua ilmu itu pasti bermanfaat. Ya, hanya kita ya bagaimana untuk menyikapinya, seperti itu. Ya, yang ketiga adalah amal, ya, amal soleh kita. Ya, itu yang selalu mengiringi kita walaupun kita sudah dipanggil Allah SWT, dan fasilitas yang lainnya kita tinggalkan. Istri yang cantik, rumah yang mewah, itu semua kita tinggalkan. Ya, mobil Lamborghini, ya, semuanya itu tidak ada artinya karena itu bukan milik kita. Ya, seperti itu. Kemudian dalam 3 perkara itu kita mudah-mudahan untuk menuju ke jalan yang lurus, ya. Dan sebenarnya di dalam jalan yang lurus itu semua manusia paham, itu bukan rahasia ilahi dan sangat sederhana, namun sulit untuk dilakukan. Ya, nah, ini sulit untuk dilakukan, seperti itu. Nah, kemudian bagaimana supaya tidak sulit? Yaitu dengan ketakwaan. Ya, kembali lagi dengan ketakwaan. Tadi sudah sampaikan, tidak cukup dengan iman, ya, harus mukmin, mukhlisin, dan mutakin, seperti itu. Nah, kemudian kita juga di dalam kehidupan ini pasti ada rintangan. Ya.
Kemudian di dalam rintangan itu pun juga kita harus, yang saya katakan pentingnya manajemen kolbu ini, karena di situ ada menata perilaku, ya, pikiran dan lisan, ya, menata perilaku, ya, pikiran dan lisan, ya. Seperti saya sampaikan di video terdahulu, yang harus setelah kolbu itu muncul harus ada kekuatan yang disebut kekuatan positif, seperti itu. Kemudian bicara lisan. Lisan adalah perkataan melalui mulut atau lidah yang membuat orang marah dan juga bisa membuat orang menjadi senang, ya. Lisan juga bisa memperdaya mengadu domba, mengelabui dan berbohong, ya, atau sekarang lagi populer dengan hoax, ya. Nah, hoax merupakan sebuah rangkaian informasi yang memang sengaja disesatkan, ya, yang sengaja disesatkan, namun dijual sebagai kebenaran. Jadi dijual sebagai kebenaran. Jadi seolah-olah kebohongan itu adalah kebenaran, seperti itu. Jadi hoax itu ya sesuatu yang dianggap sebuah kebenaran, ya. Oke. Mudah-mudahan video saya ini bermanfaat bagi kita semua, dan bagi yang suka dengan video saya ini, silakan di like, subscribe, dan mohon bisa di share. Dan kurang lebihnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Indonesia, NKRI harga mati.